Muhimmatun ay hazihi muhimmatun, ini satu hal yang penting. Walau qala amiyun, kalau seandainya ada seorang awam yang berkata, a'taitu talaki fulanah, saya berikan tolakku kepada si fulanah, bitta'i, menggunakan ta. Kan mestinya pakai tolaki. Ini bacanya talak. Saya talak, bukan saya tolak. Ya, jadi to diganti pakai ta gitu. Itu orang awam. Emang kagak bisa nyebut to. Ya, bisa nyebutnya ta. Ya, saya talak kamu. Nah, begitu. Talak, bukan tolak gitu. Jadi to diganti dengan ta. Au tolakah, atau dibilang saya tolaknya. Tolak pakai kap, kan mestinya pakai apa? Pakai kop. Tolakah, jadi kop diganti dengan kap, bil kapi. Au dalakoha, atau pulang talak dibilang dalak, ya pakai dal, dalak, bidali. Itu kalau ada orang awam tuh bapak saudara, ya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, bagaimana hukumnya? Waqa'ah bihit tolaku, maka jatuh tolaknya. Jadi kalau ada orang suami tuh ngomongnya emang kagak bisa. Ya, saya talak kamu, bukan tolak, talak. Itu tetap sorry, ya, jatuh tolaknya. Atau diganti, ya pakai kap, saya tolak, bukan tolak loh, tapi tolak pakai kap. Masih jatuh juga ngucapin begitu. Ya, atau dalak. Ya, jadi dal. Tolak jadi dalak. Ya, to diganti dengan dal. Nah, ini omongan orang awam seperti itu. Ya, itu bagaimana hukumnya? Ya, itu waqa'a bihit tolak, jatuh tolaknya. Wa kana sorihan fi haqqihi, dan itu termasuk sorih. Kalau sorih itu udah nggak bisa dialihkan ke arti yang lain. Tetap itu nggak bisa dialihkan ke yang lain. Berarti masuknya tolak. Ya udah jatuh tolaknya satu. Walaupun ngucapinnya talak pakai tak. Itu kan kadang-kadang ada tuh orang-orang awam begitu. Atau memang dialeknya begitu. Dialeknya seperti itu. Ya, ada orang dialeknya begitu. Ya, mustaqim, musdagim. Ya, itu dialek orang Mesir. Ya, kalau qaf pakai ga. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, begitu. Gama, orang-orang koma gama. Ya, goma yagumu. Itu dialek orang Mesir. Ya, jadi kadang-kadang ada orang ngomongnya begitu tuh. Ya, gum. Ya, bukan kum, gum. Jadi dialeknya begitu. Iya, ya, galak. Jadi begitu dia. Itu dialek. Ya. Kalau dia bilang talak pakai tak, dialeknya memang begitu. Atau memang dia orang awam. Nah, itu otomatis ya jatuh tolaknya. Sebab itu tolaknya sorry, bapak saudara. Tetap sorry. Kalau tolak sorry itu nggak bisa diarahkan ke yang lain. Beda kalau kinayah. Kalau kinayah masih tergantung bagaimana niatnya. Tapi kalau yang namanya sorry, ya itu udah jatuh. Ya makanya di sini dibilang waqa'a bihit tolaku, maka jatuh tuh tolaknya. Wa kana sorihan fi haqqi, dan itu sorry menurut dia, hak dia. Tuh, karena orang awam. Illam yutawi'hu lisanuhu, kalau memang dia tidak bisa lidahnya, illa ala hadzal lafzil mubdali, kecuali ya atas lafaz yang digantikan. Emang lafaznya itu udah. Ya, jadi emang udah nggak bisa bilang tolak, talak. Nah, dibilang begitu. Tolak, talak, dibilangnya tak, pakai tak, talak. Ya, itu maksudnya tolak. Nah, itu jatuh tolaknya. Dan itu lafaznya termasuk sorih namanya. Aukana mimman lugatuhu, atau adalah dari orang-orang yang bahasanya begitu.
dialeknya begitu. Lughah itu maksudnya dialeknya, kampungnya begitu dialeknya. Kadzalika. Ya, seperti yang tadi ada orang nyebut qaf itu dia udah ge aja udah. Ya, mustaqim. Nah, orang-orang mustaqim dia mustaqim. Ya, itu dialeknya seperti itu. Nah, ini kadzalika seperti itu. Kama sarraha bihil Jalal al-Bulkini, sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Imam Al-Jalal Al-Bulkini. Wa tamadahu jam'un mutaakhiruna, dan diperkuat oleh satu kelompok daripada ulama-ulama mutaakhirin. Wa abta bihi jam'un min masyayikhina, dan telah memberikan fatwa dengannya satu kelompok daripada tuan-tuan guru kami. Wa illa, kalau seandainya tidak, bahwa kinayatun, kalau memang itu memang ya bukan karena awamnya, atau mungkin karena itu bukan dialeknya, nah itu bisa dikategorikan kinayah. Ya li'anna zalikal ibdal lahu aslun fil lughati, karena yang demikian itu al ibdal lahu aslun, baginya ada asal fil lughati di dalam bahasa. Nah itu selesai masalah tolak dengan lafaz yang sharih. Nah sekarang yang kedua, wa yaqau bi kinayatin, ada juga tolak yang memang jatuhnya dengan kinayah. Jadi tolak itu ada dua, kita kembali ke bahasan pada 2 minggu yang lalu. Ada tolak sharih, ada tolak ya bentuknya kinayah. Kalau tolak sharih itu udah nggak bisa lagi dimungkinkan kepada hal-hal yang lain, nggak bisa diartikan ke arti yang lain karena memang sharih ya. Tapi kalau yang kedua nih sekarang ya tolaknya dengan kinayah. Apa artinya kinayah? Di sini dijelaskan, wahia kinayah itu mayahtamilut tolaqa wa ghairahu, yaitu lafaz-lafaz yang mengihtimalkan, memungkinkan lafaz tersebut kepada tolak dan juga kepada bukan tolak. Itu namanya kinayah. Lafaz itu bisa diartikan tolak, bisa juga diartikan bukan tolak. Seperti gampangnya kalau orang kita, ya misalnya ada seorang suami bilang begini sama istrinya, udah lu pulang aja ke rumah orang tua lu. Ya, pulang ke rumah orang tua. Ketika suami bilang pulang ke rumah orang tua, itu kalimat tersebut namanya kinayah. Kalau dia lagi marah sama istrinya, kemudian kata suaminya, sekarang ini ya kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Nah itu yang dimaksud apa? Pulang doang. Emang benar-benar artinya pulang, nggak ada masalah, nggak jatuh tolaknya. Tapi kalau yang dimaksud bahasa halus, pulang di situ maksudnya saya cerai, jatuh tolak satu. Ya, jatuh tolak satu. Itulah istilahnya yang disebut dengan kinayah. Ma yahtamilu at-tolak wa ghairah. Ya, bisa kalimat itu diartikan kepada tolak, bisa juga bukan tolak. Jadi yang tahu siapa? Ya orang yang bersangkutan. Dalam hal ini suaminya yang mengucapkan. Kalau memang suaminya niatnya mau tolak, jatuh tolaknya satu. Kalau memang suaminya enggak niat tolak, cuma disuruh pulang doang, ntar dijemput lagi, ya itu enggak ada masalah. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan kinayah. Ya, itu lafaz kinayah itu ya perlu ada ya penjelasan ya khususnya kepada suami yang mengucapkan ya kalimat tersebut. Nah di sini dibilang in kanat ma'aniyatin, kalau memang lafaz-lafaz tersebut ya disertakan dengan niat liiko itolaki, untuk menjatuhkan tolak, nah itu bisa. Ya, jadi kalau seandainya kinayah itu memerlukan niat. Beda dengan tadi anti ya mutallaqatun, engkau ditolak. Itu kalau dibilang engkau ditolak ya otomatis kagak pakai niat udah. Sebab lafaznya udah sharih, tidak memerlukan niat. Saya enggak niat nolak sih, iya. Dia enggak niat tolak, tapi mengucapkan kalimat yang sharih, enggak ada lagi makna lain kecuali tolak. Berarti jatuh tolaknya. Ya, atau dibilang ya anti tolikun.
ya engkau saya tolak. Nah, anti tolikun itu otomatis udah sorry kalimatnya. Nggak bisa dibilang saya kagak niat sih untuk mentolak. Nah itu nggak diperlukan niat karena memang lafaznya udah sorry. Nah kalau lafaz yang berbentuk kinayah maka diperlukan yang namanya niat. Tuh, jadi in kanat ma'aniyah. Kalau melafazkannya kalimat-kalimat yang kinayah tadi harus disertakan dengan niat. Nah kalau niatnya ya mentolak otomatis jatuh tolaknya. Saya ya menginginkan ya dengan kalimat kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Nah itu kalimat ya begitu diniatnya tolak jatuh tolaknya. Itulah yang disebut dengan kinayah. Muqtarinatan bi awaliha yang disertakan di awalnya. Ail kinayati awal daripada kinayah. Wa ta'biri bermula redaksi saya bi muqtarinatin dengan kata-kata muqtarina yang disertakan di awaliha di awalnya huwa marajjahahu katsirun. Itulah yang diperkuat oleh para ulama-ulama ya katsirun kebanyakan mayoritas ulama begitu pendapatnya harus disertakan dengan niat. Wa tamadahul Asnawiyu wasyaihu Zakaria dan telah ya diperkuat juga ini pendapat oleh Imam Al-Asnawi dan oleh Asy-Syaikh Zakaria tabaan li jami'i muhakkikina karena mengikut kepada satu jamaah dari ahli tahqiq wa rujjiha dan juga diperkuat fi aslir raudah di dalam asar raudah ya al-iktifa'u bil muqaranati yaitu dianggap cukup dengan muqaranah liba bil lafzi kepada sebagian lafaz walau li akhiri walaupun di akhirnya. Kalau tadi kan harus disertakan di awalnya. Nah menurut ya Imam ya Romli dan juga Imam Nawawi, nah itu dikatakan bahwa walaupun itu nanti lafaznya disertakan niatnya di akhirnya itu udah dapat juga. Enggak mesti di awalnya. Ya, sekarang diniatnya di akhirnya itu masih ya diartikan tolak. Itu yang dimaksud walau li akhirihi walaupun disertakannya sebagian lafaz itu ada di akhirnya. Nah, sekarang mana nih Bapak Saudara contoh-contoh kalimat ya yang menunjukkan kinayah bukan sorry. Nah, ini contohnya. Wahia lafaz kinayah itu contohnya ka anti alayya haramun. Begitu. Ya, ka anti alayya haramun. Seorang suami ngomongnya begitu. Anti alayya haramun, engkau diharamkan buat saya. Tuh, jadi seandainya ada suami ngomongnya begitu, anti alayya haramun, engkau istrinya yang dimaksud. Anti makanya engkau diharamkan atas saya. Ya, nah ini niatnya apa nih? Kalau memang diniatkan itu adalah tolak, jatuh tolak satu. Tapi kalau memang dikagak niatkan tolak, iya bukan lafaz tolak ini, nggak bakalan jatuh tolaknya. Tuh, walaupun dibilang engkau diharamkan atas diri saya. Tuh, atau kalimatnya begini, haram tuki. Tuh, saya haramkan diri engkau. Haram tuki. Atau apalagi? Au halalullahi alaihi haramun. Tuh. Au halalullahi, Allah telah halalkan alaihi haramun, tapi saya haramkan. Tuh, itu sama juga tuh. Padahal kan suami istri dihalalkan sama Allah. Nah, kemudian diharamin kata suami. Yang dihalalkan sama Allah saya haramkan. Ya, itu termasuk lafaz itu kalau dimaksudkan kepada istrinya tolak, jadi tolak Bapak Saudara. Ya, jadi itu lafaz kinayah namanya. Walau ta'arafu tolakan, ya sekalipun orang-orang yang sudah membiasakan ta'aruf itu artinya ya mereka sudah membiasakan tolakon akan tolak, sekalipun itu sebenarnya lafaz sudah terbiasa digunakan buat tolak, tetap namanya kinayah. Ya, itu tetap dibilang apa? Kinayah, sehingga diperlukan ada niat. Tanpa ada niat tolak, maka tidak akan jatuh tolak tersebut.
Khilafan di Rafi'i, berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i. Walau nawat tahrima ainiha, kalau seandainya ada orang niat yang mengharamkan ya matanya, au nahwa farjiha, atau mengharamkan seumpama ya kemaluannya, au wataiha, atau ya mengharamkan seumpama untuk melakukan hubungan, menjimaknya, lam tahrum, maka hukumnya tidak haram. Ya, tetapi wa alaihi mislu kafarati yaminin, bagi suami wajib nanti bayar kifarat sumpah. Ya, jadi orang kalau begitu tuh seperti dia ya kifarat sumpah aja. Ya, dia ngomong sama istrinya, ya atasku kamu diharamkan. Ya, begitu. Atau ya dibilang ya bahwa saya haramkan kemaluan kamu terhadap saya. Itu kalau dia kagak niat tolak, kagak jadi tolaknya. Dan itu enggak haram buat dia melakukan hubungan. Tapi nanti dia wajib bayar apa? Kifarat. Kifarat yamin. Nah, kifarat sumpah. Ya, dibayar kifarat sumpah, silahkan. Ya, jadi kalau ada orang ngomong begitu tuh, ya niatnya enggak tolak, maka dia tidak haram untuk melakukan hubungan sama istrinya. Cuma sebagai sanksinya dia mengucapkan begitu, dia diharuskan untuk membayar sama seperti membayar ya kifarat yamin, kifarat sumpah. Itu seperti itu Bapak Saudara. Wa illam yato, sekalipun dia tidak melakukan hubungan, tetap ya itu kalau kagak niat ya tolak, kayak toh tolaknya, sekalipun dia tidak melakukan hubungan tetap bayar kifarat sumpah. Walau qala hadza saubu awi ta'amu haramun alayya, kalau dia bicaranya begini, suami ya seandainya bicaranya begini Bapak Saudara, hadza saubu, ini pakaian, awit ta'amu, atau ini makanan, haramun alayya, diharamkan buat saya. Nah itu kalau dia mengucapkan begitu, palagun, itu kalimatnya sia-sia saja, la syai'a fihi, enggak punya arti sama sekali. Tidak ada tindakan janji atau ancaman. Ya, jadi enggak ada apa-apa. La syai'a fihi, enggak dikasih ancaman, kali bayar, sumpah dan lain sebagainya. Karena dibilang ini pakaian atau ini makanan diharamkan buat saya. Nah, tapi kalau dibilang ya saya haramkan yaitu matanya, atau saya haramkan farjinya, atau saya haramkan melakukan hubungan bersama dengan dia ngomongnya sama istrinya begitu. Nah itu kalau dia tidak niatkan tolak, kagak jatuh tolaknya. Seandainya dia mau melakukan hubungan tidak haram, tapi sebagai salah satu sanksinya dia mengucapkan begitu, dia mesti bayar kifarat sumpah. Tapi kalau omongannya dibilang baju atau makanan diharamkan buat saya, nah itu nggak ada kaitannya dengan istrinya, ya, sehingga itu ucapan lagun saja, sia-sia, nggak ada artinya sama sekali. Kemudian yang selanjutnya contoh kinayah lagi apa? Seorang suami bilang wa anti khaliyatun ay minaz zauji. Tuh, seorang suami bilangnya sama istrinya begitu, anti khaliyatun, engkau ya artinya kosong dari suami maksudnya. Padahal itu dia punya suaminya dia sendiri, dibilang anti khaliyatun, engkau kosong dari suami. Nah itu kata-kata khaliyah namanya kinayah. Kalau seandainya dia niatkan mengucapkan itu tolak, jatuh tolaknya. Itu. Tapi kalau dia enggak niatkan tolak, ya enggak apa-apa. Ya, itu sih istilahnya kosong, bukan makna tolak. Boleh-boleh saja. Dibilang anti khaliyatun, ya, ay minaz zauji. Nah, itu makna ya, kinayah juga. Ini khaliyatun wazannya fa'ilatun. Ya, bimakna fa'ilatin, maknanya fa'ilah. Jadi fa'ilatun bimakna fa'ilah. Ya, jadi khaliyatun bimakna khaliyah. Jadi engkau itu kosong.
kosong. Yang dimaksud kosong ya itu bukan tolak, ya nggak jadi tolaknya. Tapi yang dimaksud kosong tolak, jadi tolaknya. Nah itu namanya kalimatnya kinayah. Au bari'atun minhu, atau dibilang anti bari'atun minhu. Ya, anti engkau bari'atun bebas minhu daripada suami. Nah itu juga sama. Ya jadi kalau diniatkan tolak, jatuh tolaknya. Kalau enggak, otomatis tetap ya enggak ada maksud apa-apa. Contoh yang selanjutnya wabainun, bain, anti bainun. Gitu. Bain itu artinya apa? Ai mufariqatun, terpisah. Kata-kata bain ketika diucapkan oleh suami di hadapan istrinya itu juga kinayah. Ya, jadi enggak langsung jatuh tolak. Kecuali kalau diniatkan oleh suami mentolak, baru jatuh tolaknya. Kalau enggak jadi tolak. Kemudian contoh yang lain mana? Wa ka'anti hurratun. Itu boleh juga kata-kata kinayah. Anti hurratun, engkau bebas. Nah, itu anti hurratun, kata-kata bebas di situ juga kinayah. Kemudian apalagi? Ya, wa mutlaqatun. Mutlaqah itu bitahfifil lam, bukan mutallaqatun. Kalau mutallaqatun ditolak, itu sharih. Ini mutlaqatun, mutlak. Mutlak itu artinya apa sih? Ya dilepaskan. Ya artinya lepas, bebas. Jadi ada seorang suami bilangnya anti mutlaqatun, engkau lepas. Nah ini lepas di sini maksudnya lepas aja, bukan tolak. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau mutlaqatun dimaksudkan tolak, jatuh tolaknya. Ya, kalau mutallaqatun tolak, tolak kok. Ya itu jatuh jadi apa? Jadi sorry. Ini enggak mutlaqah, mutlaqon, bebas. Ya, itu sama dengan hurrah. Au atlaqtuka, atau saya bebaskan kamu. Atlaqtuka. Ya bukan tolaktuka, bukan, atau tolaktuki. Ya, bukan tolaktuki. Kalau tolaktuki saya cerai kamu, sorry. Enggak perlu pakai niat udah jatuh tolaknya. Tapi ini atlaqtuki, saya bebaskan kamu. Nah dimaksud bebas apa? Ya ini bebas artinya bebas biasa. Ya bukan maksudnya tolak. Nah itu enggak jatuh tolaknya. Wa anti ka ummi. Nah ini contoh selanjutnya yang termasuk kinayah. Engkau seperti ibu saya. Au binti, engkau itu seperti anak perempuan saya. Au ukhti, engkau itu seperti saudara perempuan saya. Nah itu juga termasuk kinayah semuanya. Ya enggak, ini sih diucapkan dalam konteks kinayah gitu. Bukan zihar, bukan gitu. Jadi kalau memang zihar nanti dia pakai sumpah, demi Allah engkau seperti ibuku. Nah itu namanya udah zihar. Kalau zihar itu dia nggak boleh lagi ya melakukan hubungan kecuali harus ya melanjutkan apa, yaitu bayar sumpah ziharnya. Nah seperti itu. Kalau ini dia mengucapkan kata-kata yang umum saja. Engkau seperti ibu saya, mungkin masakannya gitu. Kalau masak ya mungkin sedapnya sama. Nah begitu. Iya benar. Nah ini tapi ya yang dimaksud adalah lapaz kinayah. Ya, jadi lapaz kinayah. Anti ka ummi, anti ka binti, anti ka ukhti. Nah seperti itu. Ya ini semuanya diumpamakan seperti yang diharamkan. Ibu kan diharamkan kita ya berhubungan dengan ibu kita, saudara kita, ya kemudian apalagi anak kita, itu semuanya muharramah ya alayya, anti muharramatun alayya. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi ini kalau seandainya dimaksudkan untuk menjatuhkan tolak, maka jatuh tolaknya. Tapi kalau seandainya
dia tidak meniatkan untuk tolak, tapi ya sekedar ya dia mengumpamakan dari segi yang lain, nah itu tidak apa-apa. La ya artinya la itu tidak jatuh tolaknya. Seperti itu. Karena ini ya memang kalimat-kalimat contoh daripada lafaz kinayah namanya. Limumkinati kauniha bintahu, karena dimungkinkan kondisinya tuh istrinya seperti anak perempuannya. Bihtimali sinni, tuh diihtimalkannya mungkin masih muda usianya. Ya misalnya dia punya anak perempuan, ya udah usianya udah sekitar 30 tahun. Nah sekarang nih dia nikah lagi mungkin sama istri yang baru yang usianya mudanya hampir sama anaknya. Dia ngomong begitu, anti kabinti, tuh begitu. Engkau seperti putri saya. Nah maksudnya seperti putri saya dalam segi usia. Itu kan gak ada masalah kalau begitu. Ya makanya ini kata-katanya masih kinayah, masih umum. Engkau seperti putri saya. Ya maksudnya usianya masih muda. Ya karena dia baru nikah lagi. Nah kebetulan ya ini istrinya usianya 30 tahun juga. Nah sementara dia punya anak perempuan usianya 30 tahun. Sehingga pantas kalau dibilang ya anti kabinti, engkau ya ini istrinya dibilang seperti anak perempuan saya. Nah maksudnya dari segi apanya? Dari segi usia, sin itu dari segi usianya. Wa in kanat ma'lumatan nasabi, sekalipun itu udah diketahui dari segi nasabnya. Ya, jadi artinya itu tidak jatuh tolaknya kalimat-kalimat tersebut karena itu kinayah. Atau contoh kinayah lagi apa? Ini banyak nih contoh-contohnya. Waka'a taktuki. Tuh contohnya lagi. Seperti aktaktuki, saya merdekakan kamu. Saya bebaskan kamu. Nah ini kata-kata saya bebaskan kamu bisa makna tolak, bisa enggak. Gitu. Nah kalau seandainya dia niatnya pengen tolak, jatuh tolaknya. Kalau dia bilang enggak, maksudnya saya bebaskan dari kerjaan atau bebaskan dari apalah, pokoknya banyak yang dimaksud sama suaminya. Nah itu mah bukan tolak namanya, aktaktuki namanya. Contoh lagi, watarok tuki, saya tinggalkan kamu. Nah, itu tinggalkan kamu juga makna kinayah. Kemudian ada lagi wakotok tu nikah haki, saya putus nikahnya kamu. Ya itu juga sama makna kinayah. Wa azal tuki, saya hilangkan kamu. Wa ahlal tuki, saya halalkan kamu. Ailil azwaji, bagi istri-istrinya. Jadi muhatabnya kepada istri itu semuanya. Wa asroktuki, dan saya ikutkan, ya serikatkan kamu ma'apulanatin, bersama si pulanah. Wa qattul liqat minhu, sementara ya pulanah itu sudah diceraikan daripadanya. Ya dibilang begini, asroktuki, udah saya ikutkan aja untuk kamu. Ya, nah ini maknanya apa? Kalau diikut sertakan sama seperti si pulanah yang baru ditolak, jatuh tolaknya. Tapi kalau enggak, ya itu juga enggak jatuh tolaknya. Karena kalimat ini termasuk kinayah. Au min ghairihi, atau daripada yang lain-lainnya. Mana lagi contohnya? Wa katazawwaji, tazawwaji fil amr, tazawwaj. Ya, kemudian dhamir antinya tazawwaji. Dan seperti kalimat tazawwaji, nikahlah kamu. Nah, seperti itu. Nikahlah kamu. Aili anni, karena saya ya apa tolak tuki, ya artinya saya udah membebaskan kamu. Wa anti halalun, engkau juga udah halal ligori, bagi selain saya. Nah itu juga maknanya mana apa tuh? Makna kinayah, bukan makna sharih. Bikhilafi qaulihi, berbeda perkataan seorang suami lil waliyi, kepada walinya, zawijha, ya kepada ya walinya bilang begitu, zawijha, nikahkanlah ya wahai wali, ha akan dia tuh perempuan, fa innahu sharihun. Nah kalau itu tuh sharih tuh katanya,
Ya, jadi dia ngomongnya sama walinya, itu perempuan istrinya disuruh nikahkan ya kepada orang lain, dia ngomongnya kepada walinya. Nah, itu udah sorih katanya. Waqtadi itu artinya ya masa iddahnya. Ya, waqtadi dari i'tadda, ya disuruh ya menghitung masa iddah kamu. Ini fi'il amr. Ya, yang dimaksud kepada istri. Aili anni tolaktuki, karena saya udah ya memisahkan kamu. Wawaddi'ini, ya wawaddi'ini, ya artinya tinggalkanlah saya. Wada'a itu artinya lepaskan saya, tinggalkan saya. Minal wada, dari kata-kata wada. Wada itu kan perpisahan, ya melepas berarti. Ya lepaskanlah saya, tinggalkanlah saya. Makanya ada istilah tawaf wada. Tawaf wada itu karena tawaf perpisahan. Ya, kita mau tinggalkan kota Mekah, nah kita biasanya dianjurkan untuk tawaf wada. Nah, sama, pisahkanlah saya. Ya, itu, tinggalkanlah saya. Ai li anni, karena sesungguhnya saya tolak tuki, saya telah ya membebaskan kamu. Kemudian mana contohnya lagi? Wakahuzi tolakoki, ambillah ya tolakoki. Ya tolakoki itu artinya ya pembebasan kamu. Wala hajata li fiki, saya sudah tidak butuh lagi kepada kamu. Ai li anni tolaktuki, ya sesungguhnya saya telah yaitu membebaskan kamu. Walasti zaujati, dan kamu ya bukan suamiku. Ilam yakopi jawabin, jika ini terjadinya bukan pada jawaban dakwah. Ya, jadi artinya bukan pengakuan. Wa illa, kalau seandainya pengakuan, fa ikrarun, maka itu jadi ikrar. Kalau ikrar, jadi tolaknya. Ya, jadi kalau dibilang walasti zaujati, itu bukan ikrar, bukan pengakuannya. Nah, itu termasuk kinayah namanya. Kemudian yang masuk kinayah lagi apa? Wa kazahaba tolakuki, telah pergi ya tolakuki, pembebasan kamu. Au sakoto tolakuki, atau telah gugur, yaitu pembebasan kamu. In fa'alti kaza, jika kamu mengerjakan begini. Wa katola koki, ya atau seperti ya tolakuki wahidun wasintani, yaitu 1 dan 2. Fa in qasoda bihil iqa'a waqa'a, kalau seandainya dia punya niat untuk menjatuhkan tolak, maka jatuh. Wa illa, kalau seandainya tidak, pala, maka tidak jatuh. Ya, jadi dikembalikan kepada niat. Jadi dari sekian banyak tuh Bapak Saudara, lafaz-lafaz tersebut itu ada contoh-contoh lafaz kinayah di dalam bahasan tolak. Sehingga kesimpulannya itu kalau diucapkan oleh seorang suami tidak akan jatuh tolaknya kecuali kalau diniatkan tolak. Kenapa? Karena lafaz itu bukan lafaz yang sharih, tetapi itu adalah lafaz yang kinayah. Fala, jadi seandainya tidak diniatkan fala. Terus ada lagi ya contohnya, ya apalagi waka laki atau laku. Ya contohnya lagi seperti laki atau laku. Ya bagi kamu ya tolak. Ya au talqatun atau qalqah. Wa kaza salamun alaiki, salam atas kamu. Ya maksudnya perpisahan. Ya salamun alaiki. Alama qalahu Ibnus Shalah, ini yang dijelaskan semuanya oleh Imam Ibnus Shalah. Wa naqalahu Syaihuna fi Syarhil Minhaj, dan itu semuanya dinukil oleh tuan guru kita di dalam Syarah Minhaj. La minha, tidak daripadanya katolakuki aibun, seperti tolaknya kamu itu satu cacat. Au naksun, atau kekurangan. Wala qultu, dan tidak saya katakan au a'toiti, ya atau saya berikan, ya atau kalimatiki, ya saya berikan kalimat kepada kamu. Au hukmaki, atau saya berikan hukum kepada kamu.
Ya, jadi dibilang begitu. Ini termasuk kinayah semuanya. Fala yaqa'u bihi tolaku, maka tidak jatuh itu tolak. Wa inna wa biha al mutalaffizu at-tolaqa. Dan kalau seandainya dia niat dengannya melapazkan tolak, li annaha laisat minal kinayati, maka itu tidak masuk dalam segi kinayah. Allati tahtamilut tolaqa bila ta'assupin, yang tidak mengandung makna tolak bila ta'assupin, tanpa memaksakan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau ada makna-makna yang memang sharih, itu nggak perlu pakai niat sehingga tidak perlu memaksakan dirinya. Tapi kalau makna-makna yang kinayah itu perlu ada niat sehingga dipaksakan benar dirinya. Ini untuk apa? Dia mengucapkan ini niatnya apa? Nah, tapi kalau udah dibilang niatnya untuk tolak, ya berarti itu laisat minal kinayat. Lafaz-lafaz itu semuanya tidak dikategorikan sebagai lafaz kinayah, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk makna-makna yang lain dengan susah payah, kecuali itu bisa diarahkan kepada tolak. Wala asaro, dan tidak ada pengaruh listihariha, karena sudah masyhurnya pitolaki di dalam tolak, fi ba'dil qotari, dalam sebagian daerah, kama abtabihi jam'un min muhaqqiqi masyayikhi asrina, sebagaimana telah berfatwa satu kelompok daripada ahli-ahli tahqiq dari tuan-tuan guru kita di zaman saat ini. Walau natoko bilabzin min hazhil alfazil mulghati, kalau seandainya ada suami mengucapkan dengan lafaz daripada lafaz-lafaz yang mulghoh, yang maknanya sia-sia, ya, inda iradatil piraqi, ketika dia berkeinginan memisah, faqala lahul akhar, maka orang lain berkata kepadanya, mustahbiron, dalam arti memberikan informasi, ya, atlakta zaujataki, gitu ada pertanyaan, ya, atolakta, ya, atolakta, apakah engkau mentolak zaujataki, ya, istri kamu, ya. Jadi ada satu pertanyaan begitu. Faqala na'am, kemudian dibilang na'am, iya. Kemudian zonan, orang yang bilang na'am ini dalam hal ini suaminya ada punya asumsi, punya dugaan wuku at-tolaki bil lafzi, bahwa itu udah jatuh tolaknya dengan lafaz al awal yang pertama, lam yaqo, maka otomatis tetap tidak jatuh tuh tolak, karena tadi dia mengucapkannya pakai apa? Pakai kinayah, dan kinayahnya itu tidak diniatkan untuk mentolak. Namun ketika ditanya, ya, apakah kamu mencerai istri kamu, dibilang na'am dengan asumsi bahwa tolaknya udah jatuh, padahal tolaknya itu nggak jatuh dengan sebab lafaz yang, ya, disebutkan dalam bentuk kinayah. Nah, maka otomatis ketika dibilang ya na'am, itu tidak jatuh tolaknya. Begitu Bapak Saudara. Karena tadi dia mengucapkan kepada istrinya dengan lafaz kinayah, gitu. Jadi ketika seorang suami, Bapak Saudara, mengucapkan dengan lafaz kinayah dan dia tidak niat untuk mentolak, tiba-tiba ada orang nanya, apakah kamu telah menceraikan istri kamu? Ya, menurut dia tuh tolak yang tadi disampaikan dengan bahasa kinayah dibilang jatuh tolaknya, padahal itu kagak jatuh. Karena dia nggak tahu, dibilang na'am saja. Iya. Nah itu walaupun dia sudah bilang na'am, tetap ya tolak yang pertama kali dijatuhkan dalam bentuk kinayah dan dia tidak niatkan untuk tolak, maka tetap tidak jatuh. Itu begitu. Karena yang dilihat hukum yang pertama. Walaupun ada penegasan gitu, ada penegasan dari orang yang bertanya, terus penegasannya dijawab na'am. Karena menurut dia nih suami, lafaz yang tadi diucapkan menurutnya udah jatuh tolaknya, padahal itu tidak jatuh. Nah sekarang dibilang na'am, tetap tidak jatuh, ya. Jadi makanya dibilang lam yaqo, maka tolak itu tidak jatuh. Kama abtabihi syaikhuna, sebagaimana telah memberikan fatwa, ya, guru kami.
Iya, kalau ditakkidkan sama istri, ya, iya. Kalau seandainya memang dia yakini bahwa memang itu niatnya tolak, jatuh tolaknya, gitu. Tapi kalau bilang enggak, maksudnya bukan itu, nah itu enggak jatuh. Ya, iya, benar. Ya, jadi memang begini Bapak Saudara, kalau yang namanya tolak itu memang sepihak nggak apa-apa. Ketika suami mengucapkan kata-kata engkau saya tolak, kan sepihak itu, tetap jatuh. Kalau sorry, ini masalahnya kan kinayah. Nah kalau kinayah itu tergantung daripada niat suami. Nah sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau istrinya negesin? Itu maksudnya apa gitu, kan dia kagak tahu ya, istrinya kan nggak tahu tuh, saya pulangin aja kamu ke rumah orang tua kamu, ini maksudnya apa nih? Nah begitu. Nah kalau dibilang maksudnya, dijawab maksud saya cerai kamu, jatuh tolaknya begitu. Tapi kalau istrinya kagak nanya kagak apa, ya udah dipulang aja, itu nanti tergantung pada suami niatnya begitu. Ya. Tapi kalau ini istri berani juga nanya, maksudnya apa? Kan gitu tadi ya, pertanyaannya ada penegasan. Maksudnya apa nih? Ya kata suami, ya pulang doang sono. Ya suruh pulang aja, entar gue jemput lagi. Ya itu nggak ada masalah. Itu nggak terkait dengan tolak, gitu. Ya cuma suruh pulang doang, gitu. Iya begitu. Nah itu yang dibenarkan, yang dia lapaskan itu ya, ketika ditanya sama istrinya, itulah yang jatuh hukumnya. Oh bukan itu, nah itu yang bukan ya, seperti itu ya, jadi ya, apa yang udah diucapkan itulah ya. Tapi suami kan nggak boleh bohong dalam dirinya ya, jangan bohong. Kalau dibohong pada dirinya ntar ya tudayan itu nanti hukumnya dikembalikan kepada dirinya dengan Allah begitu. Sementara kita menghukumkan secara zohir. Secara zohir itu yang jelas-jelas. Oh istrinya nanya kan, istrinya nanya, itu maksudnya apa? Oh itu bukan tolak, ya itu yang jatuh zohir. Tapi kalau niatnya suami ya itu tolak, tapi ketika ditanya sama istri kok bukan tolak, berarti munafik tuh suami. Ya begitu. Jadi kalau yang memang dalam hatinya itu nanti tudayan, dia kaitannya dengan Allah. Ya. Jadi nggak boleh. Ya. Jadi kaitan dia dengan Allah nggak benar berarti. Saya niatnya ya mau cerai, cuma ya secara kinayah. Cuma ketika ditegaskan oleh istrinya itu maksudnya apa? Ternyata bukan cerai. Nah berarti kan ya menurut istrinya itu saya tetap jadi istri yang sah. Ya secara zahir tetap jadi istri, melayani suaminya. Nah tinggal suami nih munafik dia berarti. Makanya nanti ada istilahnya tudayan. Ya itu nanti dikembalikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya suami harus tegas. Zahir batinnya sama. Kalau ya dia menyebutkan kalimat kinayah. Jangan udah niat cerai tapi dengan kalimat kinayah, ketika ditegaskan sama istrinya bukan tolak. Nah itu kan beda jadi ya, zohirnya sama batinnya berbeda. Nah bagaimana hukumnya? Hukum kita yang zohir, karena kita nggak tahu hati orang, ya kan kita tanya ya. Nah itulah yang terlontar dalam ucapannya yang menjadi hukum ya. Dicerita dah sama gurunya misalnya, gimana nih ya, saya tegesin ya, kata istrinya katanya itu bukan maksud tolak, ya itu yang dihukumkan zahirnya. Nah sekarang suaminya dalam hatinya emang tolak, ya itu kan kita nggak tahu hati dia ya, itu makanya tudayan yang begitu.
Jadi itu hukumnya dia dengan Allah secara pribadi, tanggung jawabnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir tetap hukumnya masih suami istri. Ya. Kalau kita maksud tolak itu kan dilapaskan kan sama istri. Tapi kalau dari istri ini ngomel dulu bisa. Kita dalam hati cuma talak gitu. Itu hukumnya gimana? Saking keselnya. Belum diucapkan kan? Ya enggak, dalam hati. Jadi kalau dalam hati yang belum diucapkan itu enggak ada hukumnya. Ya. Ya, kita belum mengucapkan ya secara zohirnya enggak ada hukumnya. Tapi kalau diucapkan aja, tapi Ustadz saya cuma gertak doang, kagak boleh. Ya, walaupun gertak doang, saya cerai kamu. Ya, jatuh, udah. Nah begitu walaupun tujuannya cuma gertak. Cuma kalau masih dalam hati belum diungkapkan, ya belum lah. Ya, sebab itu zohirnya belum bisa dihukumkan. Ya, karena dia belum menyatakan. Istrinya juga nggak tahu kan. Ya, begitu. Sehingga kan istri harus dengar. Dia belum pernah kok bilang cerai saya. Cuma itu tadi, nanti dia kaitannya tanggung jawabnya dengan Allah. Tudayan istilahnya dalam bahasa fikihnya. Nah, seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang kan ada orang bilang begini, Ustaz, saya mencerai ya dalam kondisi saya emosi. Kan sering begitu ya. Ya, saya cerai istri saya, tapi waktu saya mencerai saya dalam keadaan marah, emosi. Saya lagi emosi banget, habis ribut, kemudian ya intinya dia mengucapkan kata-kata begitu, saya cerai kamu. Ya, itu tetap jatuh. Ya, jatuh tolaknya. Ya. Walaupun saya nggak sadar, masih marah. Marah itu ya tetap bukan membuat ya kalimat tolaknya nggak sah. Ya, tetap jatuh tolaknya. Walaupun suami dalam posisi emosi, dalam posisi marah. Ya, makanya biasanya orang kan mencerai itu dalam posisi lagi marah emang. Ya, nggak mungkin lagi baik-baik mencerai. Ya, pasti lagi marah-marah, lagi pada ribut. Kemudian keluar kalimat, saya ceraikan kamu. Tuh, kata istrinya ceraikan aja. Nah, kan jadi udah. Nah, begitu. Karena emang lagi emosi. Kalau mabok kan kemarin udah, sekarang nggak sadar. Tapi lihat maboknya sengaja atau enggak. Begitu. Kalau dia mabok dengan sengaja keluar kata-kata, jatuh tolaknya. Tuh begitu. Kecuali nggak sengaja, dia lagi minum, ada yang iseng dikasih ya obat lah, minum dia. Kan nggak sengaja maboknya namanya. Sekarang dia mengucapkan kata-kata cerai sama istrinya, itu nggak jatuh. Tapi kalau diminum sengaja, ini kalau saya minum mabok nih, ya diminum dah. Itu namanya mabok dengan sengaja diminum. Abis dimabok sengaja begitu, dibilang saya cerai kamu di depan istrinya begitu, jatuh tolaknya. Ya, itu termasuk namanya ya mabok yang disengaja. Gitu. Jadi ketika ditanya ya Imam Al-Bulkini amma law qala, daripada seandainya dibilang laha kepada istrinya, anti alayya haramun, tuh, engkau atas saya haram, wa zanna annaha, dan dia menyangka ya annaha bahwasanya tuh istrinya ya udah apa, tulikot bihi salasan, udah ditolak 3. Padahal kan itu bukan tolak, kinayah kan itu. Kalau ada suami bilang anti alayya haramun, itu bukan lapas tolak sorry, tapi termasuk kinayah. Itu bagaimana nanti niatnya suami. Tapi ini suami nggak paham, disangka bahwa itu istrinya udah ditolak. Nah seperti itu. Bahkan tolaknya salasan lagi. Ya, dibilang 3 karena udah diharamkan. Engkau saya haramkan atas saya. Faqala laha, lalu suaminya berkata kepada istrinya, anti tolikun salasan, tuh engkau tolak 3. Kenapa sampai dibilang begitu? Suami mengucapkan lafaz anti tolikun salasan ini zonan, dia punya asumsi bahwa wuku as-salasi bil ibaratul ula, ya bahwasanya udah jatuh tolak 3 dengan redaksi yang pertama yang diucapkan tadi. Apa redaksi yang pertama? Itu diucapkan begini, anti alayya haramun. Ya Pak ya, ini biar dipahami nih. Anti alayya haramun, itu suami bilang begitu.
Ini kan sebenarnya lapas tolak sharih apa kinayah? Kinayah. Anti alayya haramun. Ini lapas tolak kinayah. Perlu ada niat. Kalau memang suami niatnya tolak, jatuh tolaknya. Kalau suami kagak niat tolak, kagak jatuh tolaknya. Namun ketika suami mengucapkan redaksi anti alayya haramun, dia berasumsi itu udah jatuh tolak 3, kata suami. Karena suami mungkin nggak paham, ya habis ngucapin begitu, wah udah jatuh tolak 3. Nah kemudian dibilang nih, ya suaminya bilang ke istrinya, anti tolikun salasan, engkau sudah ditolak 3. Nah itu berasumsi dari ya redaksinya tuh yang pertama. Nah seperti itu. Pak ajaba bi annahu la yaqau alaihi tolakun. Tuh maka dijawab sesungguhnya itu sebenarnya tidak jatuh tolaknya. Bima ukhbira bihi saniyan, dengan apa yang diinformasikan pada ya informasi yang kedua, ala dzannil mazkuri, atas dugaan asumsi yang sudah disebutkan. Tuh begitu. Jadi tetap ketika suaminya nanya, ya benar kamu udah tolak saya 3, kata suaminya iya, padahal itu kagak jatuh tolak, nggak jatuh tolak. Nah itu bagaimana? Maka tetap ya itu belum jatuh tolaknya. Karena yang benar itu kata-kata anti alayya haramun belum jatuh tolak. Cuma ya suami nggak paham, dia berasumsi bahwa kalimat tersebut ya udah termasuk jatuh tolaknya. Bahkan dibilang udah 3 karena udah bilang anti alayya haramun. Padahal itu enggak, tolak 1 aja enggak, karena itu kinayah. Nah begitu. Nah atas dasar asumsi itu istrinya negesin atau orang lain nanya dengan jawaban tadi, ya nah itu tetap ya jawaban yang kedua tidak menjadikan landasan hukum, tetap landasan hukumnya itu redaksi yang pertama. Ya, karena itu redaksi yang kedua yang diucapkan karena atas asumsi yang salah. Ya, asumsinya salah. Ya, disangkanya itu udah jatuh tolak 3, padahal itu baru lafaz kinayah. Ya, itu yang dibilang ya la yaqau alaihi tolakun. Jadi artinya la yaqau alaihi tolakun, kagak jatuh tolaknya. Ya, jangankan 3, 1 aja enggak. Ya, karena itu melafazkannya adalah kinayah. Intaha, ya selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Bulkini. Wa yajuzu, dan boleh, liman zonna, bagi orang-orang yang menduga sidqahu, benarnya, alla yushida alaihi, bahwasanya dia tidak perlu bersaksi atasnya. Nah inilah Bapak Saudara yang dapat kita baca terkait tentang lafaz tolak. Ada yang dengan lafaz sharih, ada juga yang lafaznya kinayah. Sehingga kita bisa simpulkan kalau seorang suami melafazkan tolak sharih, udah nggak bisa ada jalan lain, pasti itu tolak udah jatuh. Nah begitu. Tapi kalau seorang suami mengucapkan lafaznya kinayah, nah itu tergantung niat daripada suami. Ya kalau niatnya memang itu ya tolak, maka jatuhlah tolak. Kalau niatnya bukan tolak, ada tujuan yang lain, itu otomatis bukan tolak. Nah asumsi-asumsi yang salah itu tidak dijadikan dasar pijakan hukum. Ya, jadi tetap jatuhnya itu belum tolak. Ya karena memang itu masih kinayah, tergantung yaitu niatnya. Kalau niatnya mentolak jadi tolak, tapi kalau niatnya bukan mentolak itu tidak jadi tolak. Dan ini ya asumsi ini ya berlaku ya bagi orang-orang yang memang punya keyakinan benarnya. Kalau asumsinya salah, tetap dinyatakan hukum yang pertama itu yang benar, yaitu kinayah. Ya kalau kinayah itu berarti tidak jatuh kepada tolak, kecuali kalau niatnya ya itu tolak dari suami. Nah itulah Bapak Saudara
ya kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ya kita dapat memahaminya. Nanti baru parun, lau kata basarihun dan seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara.